Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bunda akan menjelaskan sistem koordinat kartesius, yaitu posisi titik pada bidang kartesius. Di sini sudah ada dua garis. Garis yang mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X, sedangkan garis yang vertikal atau tegak disebut dengan sumbu Y. Kita mulai dari titik pusatnya 0. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini kita akan menaruh bilangan bulat positif ya. Saya mulai dari 1, 2. Kemudian untuk jaraknya sendiri diusahakan sama 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri adalah bilangan negatif, sama untuk jaraknya diusahakan sama. Kemudian untuk yang vertikal atau sumbu Y yang ke atas ini adalah bilangan positif, sedangkan untuk yang ke bawah ini adalah bilangan negatif. Kalau kalian ada buku streaming itu lebih membantu agar letak atau posisi dari setiap angka atau bilangannya ini nanti sama ya. Posisi pada bidang kartesius ini akan dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu X, Y, di mana koordinat X disebut dengan absis dan koordinat Y disebut dengan ordinat. Ini ada soal, kita disuruh menentukan koordinat titik A dan B. Ini untuk titik A dan ini untuk titik B. Untuk mencari titik koordinat titik A, perhatikan kita akan melangkah 5 satuan ke sebelah kiri ya, 5 langkah di sini ya. Kemudian 4 satuan ke atas. Berarti koordinat dari titik A adalah X-nya negatif 5 dan Y-nya positif 4. Maka koordinat titik A adalah negatif 5,4. Kemudian untuk menentukan titik B berada di sebelah sini, berarti kita akan bergerak 5 satuan ke sebelah kanan. Di sini kemudian ini 3 satuan ke bawah. Maka untuk koordinat titik B adalah X-nya dulu 5, Y-nya negatif 3. Baik, di bawah ini adalah keterangan dari titik A dan B tadi. Untuk titik A dari 0 bergerak 5 satuan ke kiri, kemudian 4 ke atas, maka diperolehlah koordinat titik A negatif 5,4. Kemudian untuk titik B dari titik 0 bergerak 5 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah, maka diperolehlah koordinat titik B yaitu 5, negatif. Untuk soal selanjutnya yaitu ada 2 soal A dan B. Untuk A, gambarlah bangun PQRS dengan P negatif 5,3, Q negatif 2,6, R 4,4 dan S 1,5. Kemudian yang B disuruh berbentuk apakah bangun PQRS. Oke, kita akan menjawab. Untuk yang A, kita akan menentukan dulu titik P. Titik P tadi titik koordinatnya negatif 5,3, berarti X-nya negatif 5, Y-nya positif 3, X-nya negatif 5, Y-nya 3, berarti ada di sini ya. Ini adalah untuk titik P negatif 5,3. Kemudian kita akan menentukan titik Q, X-nya negatif 2, X-nya ini. Kemudian Y-nya negatif 6, berarti ke bawah sini ya. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 6 di sini berarti. Ini adalah titik Q. Dengan titik koordinat tadi negatif 2, negatif 6. Untuk titik R itu 4, negatif 4, berarti X-nya 4, Y-nya negatif 4, berarti ke sini ya, 4X, Y-nya di sini, berarti ini untuk titik R dengan titik koordinatnya 4, negatif 4. Kemudian titik S yaitu X-nya 1, Y-nya 5, X-nya 1, Y-nya 5, berarti ada di sini ya. Ini adalah titik S dengan titik koordinat 1,5. Setelah 4 titik kita temukan, maka kita hubungkan mulai dari titik P ke Q, Q ke R ke S, dan S ke P ya.
Inilah bangun PQRS. Kemudian kita akan menjawab bagian yang B, yaitu berbentuk bangun apakah PQRS. Perhatikan gambar dari bangun PQRS, yaitu adalah bangun persegi panjang. Sampai di sini dulu, semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.